Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'adil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyafa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufulun najati himana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrib wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan yakunu biha hadzal majlisu ma'muran wa man syaraka fihi dhanbuhu maghfuran wa rizquhu mawfuran katsiran wa sa'ihu mashkuran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Yang terhormat Guru Mulia Kiai Haji Muhammad Hilmi As-Siddiqi Al-Araki, hafizahullah, mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, selalu membimbing kita, dan ustadz, para asatidz, para santri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Biasanya kalau disebut untuk masih ada tidak kesebut, cukup satulah terwakili. Sebenarnya saya tidak pantas berbicara di sini karena di sini sudah ada lampu semprong merkuri. Saya itu sebenarnya hanya lilin saja. Saya ibarat tuh lilin sama lampu, milih mana? Pak Komet. kalau zawiyah mati lampu, kemudian dinyalakan lilinnya, terus listriknya itu hidup, kira-kira milih lampu atau milih lilinnya dimatikan atau enggak? Untuk remang-remang ini, tapi udah ada listrik ini, udah ada listrik, udah ada lampu. Jadi sebenarnya ya lilin ini nggak ada gunanya. Kalau untuk nyalain rokoknya Pak Wawaw sama Pak Komet boleh lah. Tapi kalau ini, kalau kata almarhum Abbas Muzadi ini mic-nya sama soundnya NU sekali. Orang NU itu mic-nya seperti ini. Sudah acara ada aja gangguan gitu. Saking ikhlasnya pakai sound gitu. Jadi memang apa namanya, ciri khasnya itu seperti itu. Sudah waktunya ada aja. Sampai mana tadi? Sampai lilin ya. Lilinnya Pak Komet untuk nyalain rokok. Tapi gak harus rokok. Kalau saya jadi lilinnya karena sekarang acaranya maulid, berarti kan ulang tahun, saya jadi lilinnya waiternya Kanjeng Nabi saja gak apa-apa. Ya, terus gak apa-apa, kecil-kecil gitu gak apa-apa, dinyalain gitu. Meskipun nanti ditiup akhirnya ya, mati gitu ya. Nah, kan ulang tahun judulnya hari ini. Makanya kita kumpul ini dalam rangka apa? Maulid. Niatnya apa gitu kira-kira? Teman-teman santri, siapa? Ijaz datang ke sini niatnya apa? Udah kenyang belum? Belum ya?
Belum. Nggak apa-apa kalau di sini niatnya pengen cari makanan perbaikan gizi. Insya Allah pulang kenyang dohir batinan. Amin. Kata sudah peruhan waklan wajazatan kenyang nanti. Ya, nggak apa-apa niat itu. Saya belum makan sore ketika di sini niat nggak apa-apa. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bisa ya sudah beberapa bulan kita ngempet untuk berkumpul kan. Tapi insya Allah kumpul-kumpul kita berkah dan menjadi obat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu Nabi sebagai obat dohir batin. Coba nih para hufad juz 9 terakhir, wa makanallah liyu'adzibahum wa anta fi ma makanallah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selagi ada Nabi di sebuah majelis tempat, ada Nabi di situ dan kita beristighfar, Allah tidak akan menyiksa. Nyiksa dari sisi apa? Nyiksa dohir batin kita. Kalau dohir kita yang sakit insya Allah jadi sembuh. Covid insya Allah minggat dengan sholawat. Selagi ada nama Nabi Muhammad. Jadi selagi ada engkau wahai Muhammad, Allah gak akan menyiksa. Apalagi dari sisi batinnya, insya Allah anyes lah. Para jamaah, teman-teman, di sini saya ingin membahas beberapa ngaji kitab saja. Karena tadi judulnya lilin dan lampu, saya ingin tabarukan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau nulis kitab namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Cahaya, kan judulnya cahaya ini. Ada cahaya lilin dan cahaya lampu ya, gitu. Beliau nulis tentang buku ini tentang cinta Nabi. Kira-kira jenengan semua cinta Nabi nopo enggak? Nopo betul? Cintanya cinta-cintaan atau cinta betulan atau cinta di mulut saja? Cinta karat ya. Nah, ini tandanya. Coba nanti kita baca ciri-ciri cinta Nabi itu apa, kata Mbah Hasyim Asy'ari atau Tusya. Di sini fi alamati mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Coba saya singkat-singkat ya. Wa minha min alamati hubil mahabbati al-iktida'u wa isti'malu sunnatihi wa tibau aqwali wa af'ali. Intinya ngikut aja. Kalau orang yang sudah cinta pasti apa kata yang dicinta lah. Ayo diajak ke sana ikut, diajak ke sini ikut, apapun ikut. Jadi kalau kita benar-benar cinta Nabi, ya ikut melakukan hal-hal yang sunnah-sunnahnya Nabi. Apapun itu dikerjakan. Itu untuk apa ya? Untuk kebaikan kita sendiri. Kalau memang benar cinta Nabi. Kemudian selanjutnya salah satu tanda cinta kata Abdul Syekh aktarom min dzikrihi idza ahabba syai'an aktarom min dzikrihi. Kalau dia orang itu ngaku cinta Nabi, dia pasti sering mengingat. Kira-kira kita dalam sehari semalam ingat Nabi berapa kali? Kalau benar cinta setiap hari berapa kali? Sholawat paling tidak sehari semalam itu di tahiyat itu berapa kali? Tahiyat itu 217 berapa? 5 kali 2 10 kali. Iya, kalau sholatnya genep berarti 10 kali sholawat. Kalau sholatnya nggak genep, ya nggak tahu ya. Insya Allah di sini nggak ada lah. Semuanya minimal 10 kali ya sehari semalam. Terus yang ketiga, kalau cinta itu pengen ketemu dengan yang dicinta. Kita pengen ketemu yang dicinta nggak? Pak Wawan? Pasti ya. Nah. Terus kita bertemu dengan Nabi seperti apa? Kalau sekarang mungkin belum. Salah cara ketemu adalah dengan sholawat itu tadi. Makanya tadi di awal sholatan yatasilu biha ruhul musallibi. Sholawat itu adalah media sambung ruh kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau silatul ruh itu dengan sholawat dengan Nabi. Nabi langsung connect.
dengan sholawat kita. Jadi seberapa banyak sholawat kita kepada Nabi, kita sinyal kita nyambung ke Nabi. Kita bertemu siapa? Yang mungkin itu yang bisa kita lakukan ketika masih hidup di dunia. Kemudian ketika disebut nama Nabi, hati kita seperti apa? Katakanlah inilah siapa ini di sini, Pak Najib atau siapa, Pak Komet. Kalau nama istrinya disebut langsung gimana enggak? Ada nyetrumnya enggak itu? Ada. Kira-kira ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, ada nyetrumnya enggak kita? Ada. Nah, seperti apa lah? Strumnya itu kan kadang berapa watt itu masalahnya. Kita masih berapa watt ini? Ya itu. Ada yang wattnya tingkat tinggi, ada yang wattnya tingkat rendah. Masalahnya kita harus meningkatkan watt atau struman kita kepada Nabi. Kemudian salah satunya yang lain adalah wa minha an yuhibbal Qur'an. Salah satu ciri cinta Nabi ya cinta Al-Quran. Karena Nabi itu ya Al-Quran. Al-Quran berjalan. Yang mungkin para hufaz itu sudah cinta. Saking cintanya sampai dihafalkan. Tapi apa cukup dihafalkan? Enggak, ya diamalkan juga. Karena Nabi juga mengamalkan isi dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya, kalau min alamati mahabbati sallallahu alaihi wasallam itu syafaqatu ala ummatihi wa nushihi. Kalau cinta Nabi itu sayang terhadap umatnya Nabi. Karena Nabi apa sebelum meninggal, umatku. Ini ya bagi yang sebelum pengabdian RT, RW ataupun apapun. Kalau kalian ngabdi itu niatnya untuk umatnya Nabi, nggak akan kecewa. Dikasih nggak dikasih apapun nggak akan kecewa. Karena apa? Oh ini umatnya Nabi, saya bantu Nabi. Karena dicantolkan ke Nabi itu, kalian nggak akan wah sama kiai saya di pengabdian nggak dikasih ini, nggak bakal ada, nggak ngefek. Karena apa? Niat sampean sudah dicantolkan ke Nabi. Ini umatnya Nabi, kasihan. Kalau kita masih berapa, ya kecil kita apa ya? Kecil itu apa kecil itu? Kecil itu tertipu. Kecil itu. Makanya cantolan kita ke Nabi. Oh ini umatnya Nabi. Saya bantulah bisa saja seperti ini. Saya ke pengabdian di RT, RW atau pengabdian di nanti yang angkatan 9 nih persiapan. Ya. Kemudian apa lagi ya? Ini cintanya para sahabat kepada Nabi. Ini ada cerita di sini bahwasanya alam mamar itu Umar bin Abdul Aziz an yudfana ma'hu syai'un kana indahu min syirin. Umar bin Abdul Aziz itu berwasiat kalau beliau nanti mati dikasih rambut sama kukunya Nabi. Misalnya saking cintanya mau tabarukan. Jadi ini Nabi baru duduk di sini. Itu tangan-tangan gosok-gosokan dikit-dikit kan. Itu saking cintanya beliau para sahabat kepada Nabi. Ini bukannya suruh atau enggak iya. Kalau kalian lah, enggak usah. Sudah cinta sama siapa gitu, habis duduk di situ gitu. Wah, kan pasti kan gitu. Jadi rasa itu enggak bisa dihukumi kan. Yang bisa dihukumi adalah tindakan kan. Perasaan enggak bisa dihukumi karena perasaan kita ke Nabi. Lo cinta maulidan kita rasa cinta kepada Nabi. Kok dihukumi? Lo rasa cinta perasaan. Kalau perasaan itu sudah diwujudkan tindakan, lah tindakannya itu baru bisa dihukumi. Kemudian hari ini hari Maulid ke tanggal berapa? Tanggal 2 atau 3 ya. Sebenarnya Syekh Abdul Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa ada pendapat yang mengatakan Maulidnya itu tanggal 2. Jadi pas. Ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 8, tanggal 12. Kita tahunya kan tanggal 12. Ya tanggal 2. Ya, soalnya kita cerita aja lah ya tadi. Suatu saat Nabi itu didatangi oleh seorang dari jauh dari desa. Dia belum Islam dan memang datang ke Madinah itu ingin nyembelih Nabi. Datang. Enggak taunya datang ke Madinah dipergoki sama Sayyidina Umar bin Khattab. Tahu kan Sayyidina Umar bin Khattab seperti apa?
Kamu siapa? Kan baru kan asing, nggak kenal. Siapa? Saya ini. Ngapain ke sini? Saya mau nyembelih Nabi. Ketemu. Langsung dicegiweng sama si Nabi. Langsung di apa namanya di intinya dia langsung diikat lah. Jika cerita diikat di pojok masjid. Terus nunggu Nabi. Nabi ini mau nyembelih, mau membunuh engkau Nabi. Apa namanya, perintahkan untuk segera menebas dia. Nabi malah tanya apa? Kalian sudah ngasih makan dia? Jadi suruh ngasih makan dia? Belum. Maksudnya makanan gimana Nabi? Kan mau bunuh jenengan Nabi. Udah kasih makan? Coba ke rumah, di rumah ada susu kan? Ambilin susu itu. Dia ambilkan susu, dikasih ke orang itu. Sudah dikasih, Sayyidina Umar yang tadi semangat mau tinggal gini, eksekusi, ya bengong. Akhirnya Sayyidina Nabi bilang, udah lepaskan saja, dilepaskan. Jadi Sayyidina Umar mantel sebenarnya, saking marahnya itu tuh dilepas. Sebenarnya sebelum dilepas tadi ditanyain oleh Nabi, setelah minum, ayo syahadat. Enggak, saya nggak mau syahadat. Minum lagi, makan ini, syahadat, saya nggak mau. Terus dilepas, ya udah biarin dilepas saja, dilepas, nggak lama datang lagi. Wahai Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Setelah Nabi, loh tadi kenapa kamu nggak mau syahadat, sekarang syahadat? Kalau tadi saya syahadat, itu saya takut nggak ikhlas, karena takut mau makanya saya pergi dulu. Saya memang ingin mencari ridho Allah, ingin ikhlas, bukan terpaksa Islam saya karena dikasih makan dan itu. Bagaimana akhlak Nabi dengan sekarang? Yang dulu memusuhi jadi sahabatnya. Kalau kata Abah itu, kalau Rasulullah itu musuhnya jadi sahabatnya. Kalau kita, sahabat kita jadi yang awalnya sahabat jadi, kalau Nabi kata Abah Hasyim belum. Kalau Rasulullah itu dulunya musuh jadi sahabat. Sayyidina Umar mau membunuh, Khalid bin Walid mau memerangi. Terus apa lagi? Bilal yang Bilal, Wahsy yang membunuh. Juga membunuh pamannya Hamzah, tapi masuk Islam. Jadi yang bedanya tipis ya. Itu. Bedanya tipis. Kemudian yang perlu kita teladani juga dari Nabi itu syukurnya Nabi. Syukur. Makanya tadi Ra'al badru alaina minta niyatil wada wajaba syukur. Tadi wajib syukur, kita wajib. Nah, syukur itu dibentukkan ke apa? Ciri syukur itu apa? Wajib alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau bisa dengan tindakan, syukur itu dengan apa? Makanya ada istilah apa? Sujud syukur. Berarti sujud itu simbol dari syukur. Sebanyak apa kita sujud, berarti sebanyak apa itu kita bersyukur. Makanya sujud kita di sehari semalam itu berapa kali? Ya itu gitu bentuk syukur kita. Jadi namanya masjid kan tempat sujud. Seberapa sering kita sujud di masjid, berarti kita itu bersyukurnya. Kok bisa sujud itu menjadi simbol sujud? Selain itu sujud syukur, Nabi pernah suatu ketika ini yang pengantin baru Siti Aisyah itu kan malam dengan Nabi, berdua lah di kamar. Nabi sholat nungguan Siti Aisyah itu nunggu di situ. Malah Nabi sholat di depannya, di pinggirnya. Coba milih mana Pak Wawa kira-kira, sholat atau yang mana? Yang wajib dulu lah. Kira-kira yang mana? Nabi pilih. Nabi, udah kamu kan udah diampuni, udah gini, udah kamu gak punya dosa gini. Jawabnya Nabi apa? Afala akunu abdan syakuro. Apakah saya nggak bisa jadi hamba yang bersyukur? Tapi digambarkan apa bersyukur Nabi? Sujud, tahajud. Jadi pilih tahajud apa pilih
ya syukur. Jadi apa namanya, itu bentuk dari syukuran. Kemudian terakhir ya, karena ini lilinnya itu kan pendek, jadi nggak usah panjang-panjang. Terakhir, bagaimanapun Nabi itu juga manusia biasa. Jadi ada sebuah ayat, Nabi itu suatu ketika sempat sumpek, pernah sumpek. Makanya itu ada ayat, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu. Juz berapa? Juz 4, 14. Sebelah kanan apa kiri? Sebelah kanan atas, sebelum An-Nahl itu ayat. Jadi kata Allah, saya itu tahu hatimu itu sempit. Karena apa? Karena dibully di ini. Tapi setelah itu apa kata Nabi? Kata Al-Quran. Setelah itu apa kaitannya? Bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik. Setelahnya apa? Bertasbih. Kalau kita sumpah harusnya datang di majelis tobat untuk zikir. Untuk maka setelahnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin, sujud juga ibadah. Berarti apa? Ibadah, sujud, zikir itu apa? Ketika sumpah itu ya salah satunya itu. Setelah kalau kita sumpah itu kalau larinya ke sana. Larinya ke sana. Jadi kita kalau sumpah itu sebenarnya kemarin tuh ada anak teman Prisma tanya ke saya, Ustaz, bagaimana cara ngapalin Al-Quran yang biar cepat? Kadang cepat, kadang enggak. Ya gini, saya jawabnya ya ngatur itu mana-mana. Kita bisa cepat ngafal dan enggak itu tergantung apa yang kita lakukan sebelumnya. Kita melakukan apapun itu sebenarnya ada jangka pendek dan jangka jauh akibatnya. Jangka jauhnya apa? Kalau lakukan dosa, ya nanti disiksa, dapat dosa. Jangka pendek ini akibat yang kita kerjakan itu jarang orang yang tahu. Apa jarang orang yang tahu? Kalau seumpamanya orang ngelakuin dosa, itu ada hadis seorang itu dicegah dari rezekinya itu karena dosa yang dia lakukan, dicegah di alam. Ya ketika hari ini sepi, kira-kira semalam atau kemarin tuh ngapain kira-kira? Nah itu, coba berenang. Ketika ngafalin koter awalannya kemana-mana, kira-kira habis ngapain? Susah bangun subuh, dibangun Pak Mus, itu kira-kira malamnya tuh habis ngapain? Itu ada jangka pendek yang kita tidak sadari. Sebaliknya kalau kita berbuat baik, sebenarnya ada cahaya-cahaya yang tidak kelihatan, yang gampangannya ya tergantung lah. Kita berbuat dosa pasti ada efeknya di diri kita, tapi kita tidak menyadari. Entah sumpah, entah apa, muringan atau apa nggak tahu. Tapi kita nggak nyadari. Rezekinya seret atau apalanya hilang dan sebagainya. Begitu kalau kita berbuat kebaikan, itu ada aja mudah. Gitu. Mudah. Mungkin yang pengalaman beliau nanti tanya aja ke beliau. Mudah aja. Jarang sumpah ya karena nggak melakukan hal yang dilarang, karena itu jangka pendek ini yang jarang kita sadari. Dan kenapa anak kecil ini kemarin Pak Najib itu digigit ainan, katanya Pak Najib kok nggak bau ya bos digigit anak kecil. Kalau yang gigit Pak Komet bau nggak kira-kira? Wangi. Terus saya bilang ini anak kecil karena belum punya dosa sehingga apapun nggak ada bau. Coba bayangkan kalau kita berdosa bau terus gitu. Apa? Kita semuanya bau. Kok sampai ke sana-sana ya? Nah, terakhir tadi ada yang sebelum bicara ini ada yang tanya ini. Saya di WA Pak Adam di sini. Ini gimana kalau tentang sholat tadi, bahas tentang sholat ya dikit. Kalau ini ada orang meninggal dia punya utang sholat, gimana ini? Dikodok atau dibayar fidyah? Mumpung saya ingat dan masih ini ada dalam kitab Fathul Mu'in bahwa memang kalau kita punya utang sholat sudah meninggal itu hukum awalnya tidak bisa dikodok, tidak bisa difidyai atau dilakukan lagi. Itu hukum awalnya, hukum apa namanya, mainstreamnya, kebanyakan mayoritas ulama. Tapi juga disebutkan bahwa sebenarnya ada pendapat juga kalau punya hutang sholat itu ini, man mata wa alaihi sholatu fardin lam tubdo wa lam tuf'al anhu, tidak bisa dikodok.
Wa fi qaulin inha tuf'alu anhu, bisa diganti. Pak Komet punya saudara atau siapa yang meninggal punya utang, diganti dengan sholatnya Pak Komet, bisa menurut pendapat ini. Baik ausobiha amla, baik dia diwasiati atau enggak, seperti itu. Wa fa'ala bi Subki, Imam Subki melakukannya itu. Ada juga yang mengatakan setiap sholatan itu di satu mut ada yang mengatakan gitu ya. Tapi ini pendapat yang lemah, kan. Tapi jangan nanti saya nggak usah sholat biar dikodok ahli waris saya, kasihan. Iya kalau tadi apa namanya dikodoknya nanti diterima, kalau enggak gitu loh. Enggak gitu loh. Mungkin itu dari saya, mohon maaf terlalu panjang. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, kita mendapat keberkahan dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.